Oke. Ada pengetahuan baru Bapak Ibu ya, diteliti sama ahli psikologi ya, ahli psikologi. Jadi orang yang auranya itu positif, semangat ya, bukan aura negatif ya. Itu salah satu cirinya itu mudah diakrabi oleh pet, hewan peliharaan. Ya, jadi misalkan ada orang nggak punya pet gitu ya, terus datang ke rumah orang yang punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu mudah itu. Nah, itu katanya salah satu ciri orang yang positif ya, yang semangat ya. Tapi itu cuma berdasarkan ini aja ya, apa namanya, riset belaka ya. Ada temanya kitab bulan ini yaitu iman. Kita baca dulu ya Bapak Ibu ya. Temanya itu ada di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ya oke Bapak Ibu, ini saya mau ajarin sesuatu, bukan ngajarin ya, mau sharing sesuatu yang ekstrim ya. Sebenarnya sering dibawakan nama Pastor Gary juga ya. Ya, ini ekspresi iman Bapak Ibu. Ini ayat ini merupakan bagian dari 8 ayat yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan tentang iman, ya, tentang iman. Ayat pembukanya itu Lukas 18 ayat 1. Pendro, ini ciri orang yang percaya, ciri orang yang beriman. Kan kalau ada orang lain, kebersihan adalah bagian dari iman katanya gitu ya. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan, apa sih ciri orang beriman? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan apa Bapak Ibu? Ya, bahwa mereka itu orang-orang yang mendengar Yesus ya. Ya, termasuk saya juga di sini, termasuk Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu kiri kanannya. Nah, itu termasuk mereka itu juga. Ya, itu ya. Itu. Kalau Bapak Ibu manusia ya itu termasuk di sini, kecuali Bapak Ibu makhluk halus ya, nggak termasuk di sini. Di sini kita ayat tadi Pak Hendro. Ya. Bahwa saya, bahwa Anda, bahwa kita semuanya gitu ya. Harus apa Bapak Ibu? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Jadi ciri orang beriman ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu ya, jemu-jemu. Gini Bapak Ibu, jemu itu artinya apa? Apa? Jadi sudah berjalan terus bosan. Ada lagi gak Miss Maria apa? Apa? Jemu itu pahit ya Bapak Ibu ya? Oh itu jamu ya. Itu ya pahit ya. Ini jemu. Jadi jemu itu saya sudah tanya, jemu itu pertama-tama semangat, lama-lama tidak semangat Bapak Ibu. Jadi jemu itu pertama semangat, tetapi tidak semangat, itu jemu ya. Iya, kira-kira kenapa semangat bisa turun? Apa Pak Zul? Iya, kenapa bisa bosan Pak Zul? Enggak ada hasilnya. Pak Kristen apa? Ya boring, betul. Boring itu enggak, kenapa orang bisa jemu? Tadi sudah. Ya, itu sesuatu yang tidak didapatkan, jadi kecewa. Kecewa, bisa karena kecewa. Kalau Miss Lydia apa? Rutinitas, karena rutin ya. Jadi kayak lingkaran gitu ya. Nah, gini ya. Jemu bisa loh. Kalau doa kenapa bisa jemu? Kira-kira kenapa Pak Indro? Hah? Nggak ada perubahan ya.
Nah ini loh. Kalau kita berdoa ya, Tuhan ubahkan batu ini menjadi roti, terus dipuasakan, nggak makan, nggak, wah, jemu gak kira-kira? Jemu, ya bodoh gitu ya. Tuhan Yesus saja nggak mau ngubah batu jadi roti, ini kita mendoakan batu menjadi roti, kan geblek. Ya, wah, Tuhan bilang jangan nak gitu ya. Nah jadi jemu itu bisa karena tidak ada jawaban, karena rutinitas, jadi merasa sudah biasa ya, seperti berkat kesehatan. Berkat kesehatan tuh karena sudah terlalu sering, jadi apa Bapak Ibu? Biasa ya kan? Bisa bernafas dengan lega. Itu karena biasa ya, kita tidak bersyukur. Ya. Tapi dalam malam ini kita membahas tentang doa yang tidak jemu-jemu Bapak Ibu. Saya mau kasih tips. Saya sendiri sama istri itu nggak tahu bagaimana doa tidak jemu-jemu Bapak Ibu ya. Doa tidak jemu-jemu kalau kami terjemahkan seperti ini. Jadi kami setiap hari berdoa, Tuhan Yesus tolong, apapun Bapak Ibu. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan aku cinta padamu, Tuhan aku menyembahmu. Terus gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi akhirnya kalau misalkan kita mau ngomong sesuatu yang buruk tentang orang, tapi karena hati kita terus berdoa senantiasa, nggak jadi deh berbuat jahat gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ini ya, temennya mau datang ini, mau ngajak berbuat dosa nih, wah nih mau ngajak judi misalnya, atau mau masang porkas, yuk kita pasang porkas. Tahu nggak Bapak Ibu porkas? Ya. Berarti udah tua semuanya. Porkas itu apa Indro? Undian berhadiah. Apa sih Pak Zul? Lotre ya. Porkas itu kan dari bahasa Inggris sebetulnya ya. Forecast. Jadi memprediksi, betul ya. Memprediksi biasa hari Kamis kalau nggak salah ya. Oh setiap hari bisa ya, online ya sekarang. bisa rugi bandar ya. Jadi gini Bapak Ibu, begitu teman bilang kita mau berbuat dosa yuk, Bapak Ibu dari pagi, Tuhan Yesus Engkau dimuliakan, Tuhan Yesus aku minta tuntunanmu, Tuhan aku percaya, terus keinginan untuk berbuat dosa akan hilang. Mungkin begini Bapak Ibu ya, pertama-tama itu memaksa diri untuk berdoa senantiasa, sehari 2 hari, nanti lama-lama yang sifatnya motorik menjadi sensorik Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Yang tadinya motorik, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan bimbing aku, sambil nyetir ya, sambil masak ya, itu seperti itu. Nanti akan hidup dengan sendirinya Bapak Ibu. Saya pernah diceritain sama teman kerja saya dulu ya. Dia tuh belajar pencaksilat Bapak Ibu. Pencaksilat. Ya pencaksilat, ya gerakannya gini, dia nyeritain saya gitu ya. Karena di setiap hari dia satu gerakan terus gitu Bapak Ibu. Sistem belajarnya. Tadinya tuh di motorik dilatih. Tahu Bapak Ibu tahu motorik gak? Tahu ya Bapak Ibu? Tahu ya motorik ya? Motorik tahu gak? Iya, dipaksa. Jadi ini kayak gini ya. Saya mengangkat tangan, nah itu motorik ya. Kalau paru-paru itu kan bergerak, nah itu sensorik. Jadi kita tidak mengendalikan gitu. Paru-paru sensorik, terus ginjal itu juga sensorik. Tapi kalau mata dibuka, nah itu motorik. Berdiri itu motorik ya. Karena kita mengingini pergerakan itu ya. Nah begini Bapak Ibu, dia tuh misalkan melatih tendangan gini ya. Tendangan pencaksilat tuh kayak gimana sih? Dia melatih tendangan, terus tendangan. Nah dia bilang, gua ya, misalkan tidur, dibangunin kaget sama istri aku, dia bilang, aku bisa tendang secara refleks, dia bilang. Gitu Bapak Ibu. Nah itu sudah sifatnya sensorik. Tadinya motorik, sensorik gitu ya.
Ditepuk belakangnya tiba-tiba bereaksi. Nah, itu sudah sensorik. Awalnya kita berdoa senantiasa itu sambil memuji Tuhan, menyanyi terus Bapak Ibu. Bener. Ayo, saya ajak kita semua sama-sama itu terus ya. Nah, biarkan kita paksa diri kita sambil mandi, sambil mengemudi, sambil masak, sambil aktivitas, sambil bersihin tanaman, semuanya kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Sampai hanya fokus pada Tuhan saja. Nanti mungkin capek, tapi lama-lama Bapak Ibu nanti itu akan keluar dengan sendirinya. Bangun tidur, Tuhan aku menyembahmu, aku gitu, terima kasih Tuhan. Semuanya nanti akan keluar mengalir dengan sendirinya Bapak Ibu. Benar, semuanya akan indah. Dan saya percaya pasti itu juga, saya nggak tahu dengan sempurna menerjemahkan kata-kata Tuhan Yesus. Tapi kalau dengan seperti itu juga pasti saya percaya itu mungkin bagian kecil ya, mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Ada seorang pria meninggal dunia Bapak Ibu. Ya. Hampir setengah jam meninggal dunia. Terus begitu hidup kembali, dia ngasih kesaksian. Dia tuh ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih pesan apa? Dia kan suruh pulang, aku nggak mau pulang, dia suruh pulang aja. Terus dia minta pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih pesan ini, berdoalah senantiasa. Dia nggak tahu ayat ini, tapi Tuhan Yesus ngomong itu, ternyata ada ayatnya Bapak Ibu. Senantiasa itu tidak jemu-jemu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mulai ngomel-ngomel, ngomong-ngomong yang jelek, atau mulailah, oh berarti aku harus firm. Berarti aku harus berdoa senantiasa ini, aku berbuat salah gitu loh. Ayo terus kembali berdoa senantiasa. Wah, aku mau jelekin orang lain nih, aku jelekin, oh ternyata aku tidak berdoa senantiasa ini. Wah, aku mau mencuri nih, udah, wah salah aku nih tidak berdoa senantiasa. Pasti kita akan ditegur, dikendalikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Begini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang berseru-seru. Ada ayatnya di Mazmur. Ya, berseru-seru. Apalagi kita senantiasa berseru kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan pasti sangat respect. Tuhan pasti sangat memperhatikan kita. Ada sebuah sejarah atau jadi melegenda di Perancis Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kejadian. Jadi gini, tahun 1812 Perancis itu menyerang Rusia Bapak Ibu. Ya, pada saat musim dingin. Ya, Bapak Ibu, beberapa hari ini kan dingin ya karena hujan ya. Di Rusia itu dinginnya itu super duper Bapak Ibu. Ya, super duper. Bisa minus 22 derajat loh Bapak Ibu. Sangat dingin kalau pas parah sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang air panas disiram gitu, nah itu sudah minus 22 itu. Sangat dingin. Kalau minus 8, minus 10 itu belum langsung jadi es ya. Itu sangat dingin Bapak Ibu. Nah, tahun 1812 itu pemerintahnya Prancis dipimpin oleh siapa? Ayo, siapa? Yang paling terkenal? Jenderal siapa? Napoleon Bonaparte. Ya, 1812 ya. Namanya nama ikan ya, ada ikan Napoleon ya. Nah, dia itu Bapak Ibu ya, pada saat musim dingin ya, Prancis pada saat itu musim dinginnya biasa. Tapi kan kalau makin ke utara itu tambah makin dingin ya. Ngelewatin Cina tuh, Rusia itu dinginnya super duper Bapak Ibu. Bahkan desa terdingin di dunia itu ada di Rusia. Itu saya pernah diceritain dulu sama guide kita tuh, telinga itu harus dipakai ini karena telinga kalau nggak ini bisa patah. Iya, bisa patah ini. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Ada 600.000 pemuda
Prancis maju berperang ke Rusia, ya, memaksa Rusia untuk takluk. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena musim dinginnya luar biasa, banyak yang meninggal dunia Bapak Ibu. Banyak meninggal dunia. Suatu saat Napoleon ini berangkat sendiri ke Rusia, menyusul anak buahnya. Mulai jalan di pinggir beberapa kota Eropa, naik ke atas itu Bapak Ibu ya. Itu kan ada pos-posnya milik Prancis ya. Kalau rombongan Napoleon lewat langsung siap, mungkin gitu ya, atau apa ya, siap gitu ya, langsung siap, kasih hormat gitu ya. Terus sampai memasuki Rusia Bapak Ibu. Waktu itu masuk musim dingin, Napoleon pun sangat terganggu dengan kondisi itu. Di sebuah hutan ada pos penjagaan. Rombongannya lewat Bapak Ibu. Ada tentaranya itu berdiri, nggak ngasih hormat sama Napoleon. Sampai di kepala rombongannya nyamperin, ditegur, "Hey soldier, private." Dia nggak bergerak, nggak, mungkin kedinginan kali ya. Terus Napoleon ini, kenapa kok rombongan ini berhenti Bapak Ibu? Akhirnya Napoleon turun, dilihat ada apa? Ini ada orang nggak respon, dilihat, kok nggak hormat. Ternyata tahu Bapak Ibu, pasukan yang itu sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Dalam kondisi berdiri, dia menyender di poskonya. Dalam posisi siap loh. Apa yang dilakukan sama Napoleon? Napoleon gantian dia hormat sama jenazah tentara itu. Wah, luar biasa. Itu berjaga-jaga dengan tidak jemu-jemu. Ayo kita belajar memiliki spirit, memiliki semangat. Siap Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Yuk kita berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Ada orang kalau dikageti, ada apa? Copot gitu kan ya. Ada yang kalau dikageti malah meso gitu ya. Kita dikageti Yesus. Nah, apa enggak? Kalau misal di sini siapa nih? Kalau Pak Endro dikageti ngomong apa Pak Endro? Oh, panggil Miss Sylvie ya. Nah, biarlah kita menjadi sensorik Bapak Ibu ya. Kita menjadi orang yang spontannya adalah Kristus. Melakukan tiba-tiba, ayo, maka itu kalau misalkan orang yang intim ya, intim terus, ayo kita melayani Tuhan, pasti dilakukan dengan istimewa. Tapi kalau tidak intim, jangankan melayani, datangnya malas-malesan gitu loh ya. Ayo kita pupuk keintiman kita melalui berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.